Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Abdullah dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krishna Dwipayana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi. Pada halaman pertama ini berisikan tentang biodata saya, judul dari file ini, dan juga ada beberapa keterangan-keterangan lainnya. Yang selanjutnya adalah kata pengantar. Dalam kata pengantar ini saya melampirkan adalah foto dari dosen saya dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama ada Ibu Dr. Susetya Herawati ST MSI, dan yang kedua adalah Bapak Insinyur Abrianto MM selaku dosen pembimbing saya dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya adalah kata pengantar. Pancasila adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesalehan individu, yaitu cerminan sila ke-1, dan kesalehan sosial cerminan dari sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Salah satu bentuk kesalehan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya yang sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Umur korupsi sudah ribuan tahun semenjak SM. Contohnya seperti Mesir kuno, Babilonia, India, Cina, Yunani maupun Romawi kuno. Yang selanjutnya adalah pendapat dari Syed Hussein Alatas dalam The Sociology of Corruption tahun 1980 mengatakan ciri korupsi secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Jelas korupsi adalah kegiatan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seperti contoh, seorang pemimpin dalam suatu negara atau suatu instansi yang dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin dan mengatur suatu negara atau instansi, dihancurkan kepercayaannya dengan adanya tindakan korupsi dari pemimpin tersebut. Dan itu jelas sangat merugikan suatu negara atau instansi tersebut tempat dia pimpin. Selanjutnya adalah penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat pada umumnya. Jelas tindakan korupsi ini adalah suatu penipuan terhadap pemerintah atau lembaga swasta atau juga masyarakat pada umumnya, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu. Iya, salah satu kegiatan korupsi ini dilakukan dengan rahasia. Bahkan teman sekantor atau seinstansi dengan dia pun tidak mengetahui kalau dia seorang koruptor di lembaga terlibat. Selanjutnya adalah melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Tindakan korupsi dilakukan tidak semena-mena hanya kegiatan koruptor itu sendiri. Banyak orang dan banyak pihak yang terlibat di dalam suatu kegiatan korupsi itu sendiri
Yang selanjutnya adalah adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Contohnya seperti uang tutup mulut, uang pelicin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan akan mereka yang dapat mempengaruhinya. Selanjutnya, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum. Banyak hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan yang disahkan secara hukum semata-mata untuk menutupi kedok para koruptor di suatu instansi pemerintah atau di suatu negara atau di suatu lembaga swasta. Selanjutnya adalah menunjukkan fungsi ganda yang koordinatif pada mereka yang melakukan korupsi. Selanjutnya adalah tipologi korupsi. Al-atas berpendapat korupsi terbagi menjadi 7 tipologi, yaitu korupsi transaktif, korupsi yang meremas, korupsi investif, korupsi perkerabatan, korupsi defensif, korupsi otogenik, dan korupsi dukungan. Sedangkan menurut perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggandaan, dan gratifikasi. Selanjutnya, bahaya korupsi. Korupsi itu artinya bencana tiada henti. Ya, dengan kegiatan korupsi tersebut banyak bencana yang akan ditimbulkan dalam suatu instansi negara, instansi pemerintahan, instansi swasta, maupun dalam bermasyarakat. Dampaknya itu adalah kebodohan, kemiskinan, kematian, krisis ekonomi, menghambat pembangunan, ketidakstabilan keamanan, dan revolusi sosial. Lumpuhnya semangat masyarakat dalam lembaga, pergeseran moral, masyarakat menjadi materialistis, cinta akan kekuasaan dan kekayaan, dan bahkan musnahnya suatu peradaban. Korupsi di Indonesia. Indonesia ini darurat dengan korupsi. Tidak lagi ada aparat yang bisa dipercaya. Kriminalisasi pimpinan KPK, kasus Senturi, kasus rekening gendut para jenderal, kasus suap pemilihan gubernur BI, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, 50% gubernur terkait kasus korupsi, dan pembangunan tidak berjalan. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia data TII. Tahun 2010 IPK 2,8. Satu kelas dengan negara seperti Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo, dan Solomon Island yang sama-sama punya skor 2,8 dan berada dalam urutan 110. Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga yang skornya lebih baik seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan juga Thailand. Selanjutnya pada skor Indonesia dalam CPI tahun 2009 adalah 2,8. Masih satu IPK yang sama dengan rawan korupsi. Lebih baik negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Thailand yang memiliki skor tinggi dalam suatu persepsi korupsi. Pada CPI tahun 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Yang selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Banyak upaya-upaya yang dibuat oleh suatu instansi pemerintahan, suatu instansi swasta, ataupun di masyarakat sekalipun, banyak sekali upaya-upaya pemberantasan korupsi. Contohnya pembuatan undang-undang dan sistem hukum, pembuatan berbagai tim pemberantasan korupsi, pembentukan KPK, pembentukan budaya anti korupsi lewat kampanye, kurikulum, program, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah peran pemuda. Peran pemuda dalam pemberantasan korupsi itu sangat-sangatlah penting. Sebab pemuda bangsa Indonesia ini adalah penerus pemimpin, penerus pembangkitnya bangsa Indonesia dalam masa depan nanti.
Yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua, mengganti rezim yang lalim seperti Orde Baru dan Orde Lama. Yang ketiga adalah pasca reformasi, gerakan mempertahankan KPK dan mencegah kriminalisasi bibit Chandra. Selanjutnya adalah kondisi pemuda-pemuda di Indonesia. Kondisi pemuda di Indonesia ada sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Sisi negatifnya, kontribusi suatu saat ini, aksi, hanya menunggu kesalahan aparat. Itu negatifnya dari pemuda. Selanjutnya adalah banyak pemuda dimanfaatkan untuk kepentingan pejabat. Banyak anak muda yang terjebak dalam pragmatisme. Itu sisi-sisi negatifnya. Dan ada juga sisi-sisi positifnya dari pemuda-pemuda di bangsa ini. Satu adalah banyak yang sadar dengan anti korupsi. Yang kedua, banyak yang bergerak. Yang ketiga, punya semangat, fisik yang kuat, niat yang tulus, dan waktu yang luang dalam mempertahankan dan mengkampanyekan gerakan anti korupsi di negara ini. Apa yang harus dilakukan pemuda? Hal-hal yang harus dilakukan pemuda di negara ini untuk melakukan suatu kegiatan pemberantasan anti korupsi itu adalah dengan menyelamatkan pola pikir masyarakat, zero tolerance terhadap korupsi, membuat organisasi anti korupsi bagi pelajar atau membuat ekstrakurikuler di sekolah, mulai dengan mengawasi anggaran sekolah seperti contoh uang kas. Selanjutnya adalah bagi organisasi yang sudah ada dibuat anti korupsi. Individu pun dapat berperan melakukan pengawasan dan pelaporan berjejaring dan membangun gerakan. Tantangan para pemuda. Para pemuda dalam mengkampanyekan kegiatan anti korupsi mempunyai tantangan tersendiri seperti diri sendiri, keluarga dan lingkungan yang korup, pragmatisme, kepentingan koruptor, budaya konsumerisme, kekerasan, dan dikucilkan. Contoh di Athena pada abad ke-5 Masehi, muncul kelompok benalu Psikopen, anak-anak muda yang berlomba-lomba menggugat para pejabat, misalnya Paricles menuntut Jenderal Athena Kimon yang korup. Kelompok benalu merajalela dan menimbulkan kekuatan pejabat untuk korupsi pun hangat diperbincangkan. Kesejahteraan negara Indonesia ada di tangan pemudanya yang anti korupsi. Sekian yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.